Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kevin dari SDK PPK Pentabur Cimahi. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berasal dari daerah Jawa Tengah dengan judul Timun Emas. Cerita ini diambil dari buku Cerita Raja Nusantara IV penerbit Elangga. Dahulu kala di sebuah hutan hiduplah seorang ibu setengah baya di gubuk yang kecil. Suaminya sudah lama meninggal dan mereka tidak memiliki seorang anak. Ibu itu ingin sekali memiliki seorang anak. Suatu hari, seperti mendapatkan firasat, ibu itu pergi menemui raksasa sakti yang sedang bertapa. Di sana, ia berlutut memohon, "Tolonglah aku, raksasa sakti. Berilah aku seorang anak. Selama ini aku sangat kesepian." Raksasa itu tertawa menggigil. "Hahaha, aku akan mengabulkan permintaanmu karena itu sangat mudah untukku. Tapi ada syaratnya. Jika anakmu sudah besar, kau harus menyerahkannya kepadaku." Hahaha. "Baiklah," jawab ibu itu. Kemudian raksasa itu memberikan sebuah timun yang cukup besar. Ibu itu langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, tiba-tiba timun itu pecah dan muncullah seorang bayi perempuan yang sangat lucu dan cantik. Ibu itu merasa sangat terkejut dan gembira sekali karena akhirnya ia memiliki seorang anak. Bayi itu diberi nama Timun Emas. Ibu itu sangat menyayangi Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik. Hingga suatu hari, raksasa itu datang ke rumah sang ibu dan berkata, "Aku kesini mau menagih janji. Apakah anak itu sudah besar?" "Belum, raksasa. Ia masih kecil dan masih senang bermain di taman." Baiklah kalau begitu. 3 bulan lagi aku akan datang mengambil anakmu." Kemudian raksasa itu pergi. 3 bulan kemudian raksasa itu datang kembali untuk mengambil Timun Mas. Akan tetapi sang ibu mengatakan kalau Timun Mas sedang sakit dan pergi berobat. Keesokan harinya raksasa itu datang lagi dan jawaban sang ibu tetap sama. Raksasa pun marah. "Besok Timun Mas harus ada dan ikut denganku ke gua." Malam itu Timun Mas dan ibunya duduk di halaman memandang bulan. Mereka terlihat sedih sekali. Tiba-tiba muncullah bidadari dan berkata, Timun Mas, aku akan menolongmu. Bila esok hari raksasa itu mengejarmu, taburkanlah biji mentimun ini. Bila ia masih mengejarmu juga, taburkanlah jarum ini. Dan yang terakhir, taburkanlah garam ini. Kemudian bidadari itu memberikan ketiga bungkusan tadi kepada Timun Mas dan pergi. Pagi-pagi sekali, Timun Mas pergi melarikan diri ke hutan. Raksasa pun kesal karena tidak dapat menemui Timun Mas di rumahnya. Namun, karena kesaktiannya, raksasa dapat mengetahui di mana keberadaan Timun. Dikejarnya Timun Mas ke hutan. "Mau kemana kau gadis kecil? Sampai manapun kau pasti kutangkap." Hahaha. Timun Mas terus berlari sambil terengah-engah. Kemudian Timun Mas melemparkan biji mentimun dan sungguh ajaib,
Lalu Timun Mas terus berlari dan melemparkan jarum. Dan dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Namun karena kesaktiannya, raksasa dapat melewati pohon-pohon itu. Raksasa pun berkata, "Berhenti Timun Mas, karena sampai manapun kau pasti kutangkap." Timun Mas terus berlari dan melemparkan garam. Dan sungguh ajaib, garam-garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam. Raksasa pun mencoba melewati lautan. Akan tetapi karena lautannya sangat luas dan dalam, raksasa pun akhirnya tenggelam dan meninggal. Kini Timun Mas pun merasa lega. Ia bergegas pulang menemui ibunya. Sejak saat itu, Timun Mas dan ibunya hidup tentram dan tenang tanpa gangguan raksasa. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah kita harus berani dalam menghadapi kejahatan dan juga permasalahan yang ada di sekitar kita. Demikianlah cerita Timun Mas. Sampai jumpa.